Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafaatihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maqala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi rahimahullah wa ghafar lahu wa liwalidayhi wa sahibu syar'uha Muhammad ad-Dasuki rahimahullah wa ghafar lahu wa liwalidayhi nafa'na bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilankal selesai pembukaan ya. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsam al-wujub wal istihala wal jawaz wal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ketahuilah, yang dimaui di sini ketahui maksudnya tiap-tiap individu, tiap-tiap muslim, laki-laki maupun perempuan yang telah balik. Artinya tiap-tiap kita diperintah untuk mengetahui, disuruh berilmu. I'lam, ketahuilah. Apa yang harus kita ketahui? Anal hukmal akli, sungguhnya hukum akal itu terbagi yanhasiru fi thalathati aqsam, terbagi menjadi 3 perkara. Wujub, ada namanya wajib, wal istihala, mustahil, dan juga jawaz atau jaiz. Fal wujub, fal wajib, adapun wajib, mala yutasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu perkara
sebuah perkara yang perkara itu tidak tergambar di dalam pikiran manusia, tiadanya perkara tersebut. Jadi manusia yang berpikir dengan normal tidak akan menemukan perkara itu mengalami tiada. Kalau ada manusia mengatakan, oh perkara itu boleh tiada, akalnya soak. Kalau akalnya normal, tidak akan pernah mengatakan perkara itu pernah tiada. Ini perkara yang disebut perkara wajib. Contohnya seperti Tuhan. Nah, kata akal yang normal, Tuhan itu nggak mungkin tiada. Kalau ada kok yang mengatakan Tuhan itu ya boleh aja tiada, berarti akalnya soak, mungkin kena corona dalamnya itu. Dan juga nanti kita akan contohkan perkara-perkara yang wajib lainnya. Wal mustahil, adapun mustahil itu perkara atau sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal adanya. Orang yang berpikir normal akan mengatakan perkara itu tidak akan mungkin ada. Kalau tadi nggak mungkin tiada. Kalau mustahil nggak mungkin ada. Contohnya apa? Sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, istri bagi ini orang yang normal akan mengatakan bayangin saja nggak mungkin gitu loh. Tasawur di pikiran itu nggak mungkin seseorang bisa menggambarkan bahwa Allah itu ya mungkin saja punya sekutu. Wah, ini nggak mungkin. Maka dikatakanlah perkara itu namanya mustahil, sesuatu yang sama sekali akal tidak akan bisa menemukan penggambaran adanya perkara tersebut. Yang ketiga ada hukum akal namanya jaiz, yaitu perkara yang ditemu oleh akal adanya dan terkadang juga ditemu oleh akal pula tiadanya secara bergantian. HP ini ditemu oleh akal adanya, kadang ditemu pula tiadanya. Bukan adanya dan tiadanya ditemu bareng, ya nggak bisa. Sesuatu itu nggak bisa kumpul, itu kan perkara yang berlawanan. Ada dan tiada itu berlawanan. Nggak mungkin dua perkara itu ditemukan ada pada satu wujud. Jadi kalau ada satu wujud, ya mestinya akal nemunya salah satunya. Terkadang ditemukan adanya, pada lain waktu ditemukan tiadanya. Itu namanya perkara jaiz. Jadi ini kita disuruh mengerti dulu apa itu yang namanya hukum akal. Maka akan dijelaskan al-hukmu, apa itu hukum itu? Hukum itu apa sih? Huwa yang namanya hukum isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Hukum itu adalah menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Hukum itu isinya itu menetapkan sesuatu atau menolak sesuatu. Hukum apa saja? Hukum pengadilan. Isinya itu dua itu. Menetapkan fulan salah atau meniadakan fulan salah. Jadi, hukum itu isinya menetapkan sesuatu atau menolak sesuatu. Nah, kalau ada hukum, setiap ada ketetapan, ada yang pasti ada yang menetapkan. Tidak mungkin ada ini sebuah ketetapan nih, lah yang netapin siapa? Enggak ada, tetap sendiri. Mana mungkin? Ada yang menetapkan ini wajib
Mesti akal nanya, yang mutusin wajib siapa? Ini dilarang. Yang mutusin dilarang siapa? Mesti ada yang mutusin. Masa tahu-tahu nggak tahu Pak? Begitu kita muncul sudah tulisannya dilarang parkir, nggak ada yang naruh Pak. Mana ada. Sebuah larangan, sebuah aturan hukum kok nggak ada yang naruh, nggak mungkin. Jadi hukum apapun yang berlaku pasti ada yang meletakkannya. Nah, yang meletakkan namanya apa? Namanya hakim. Kalau keputusan namanya hukum. Yang bikin hukum namanya hakim. Wal hakimu bidzalika, dan yang namanya hakim yang memutuskan hukum itu ada 3 macam hakim. Jadi hakim itu kerjanya membuat keputusan, membuat undang-undang, menetapkan sesuatu. Nah, yang ditetapkan itu namanya hukum, yang menetapkan namanya hakim. Lah, hakim itu yang bagian menetapkan atau bagian ketok palu, tok. Nah, itu ada 3. Yang namanya hakim pertama namanya hakim asyar'u, hakim atau secara hukum syariat. Berarti nanti kalau hakimnya syara', siapa hakimnya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan oh hakimnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keputusan hukumnya apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini keputusan hukum. Hakimnya syar'i. Jadi setiap hakim akan punya keputusan beda-beda. Kayak hakim perdata dan hakim pidana, itu putusan hukumnya beda. Jangan terus tiap hakim yang mesti hukumnya sama, enggak. Tinggal lihat ini hakim apa, ini hakim bidang apa. Oh, ini hakimnya bidang syar'i. Oh ya, putusannya pasti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kenapa? Karena yang akan diputuskan oleh hakim syar'i itu bersangkutan sama perbuatan manusia. Jadi ada perbuatan yang diwajibkan, ada perbuatan yang dilarang, ada perbuatan yang dianjurkan, ada perbuatan yang dibolehkan. Ini hakim pertama namanya hakim syar'i. Yang kedua awil adah, atau ada lagi hakim namanya hakim adat, hakim yang memutuskan hukum tentang tingkah laku kebiasaan manusia. Ini enggak berhubungan sama syariat, artinya enggak berkaitan sama nabi, enggak berkaitan sama ulama. Ini berkaitan sama kebiasaan manusia. Memang manusia biasa begitu, makan kenyang. Ini enggak urusan sama nabi. Mau ada nabi makan ya kenyang, enggak ada nabi kenyang. Oh, ini hukumnya kalau nabi enggak ada kita enggak kenyang, enggak ada. Itu namanya hukum syariat itu begitu. Kalau hukum adat ini hukum yang berkaitan sama kebiasaan manusia. Kalau haus minum, kalau kedinginan kopi gitu. Ngopi kayak jaket gitu. Ini hukum yang berkaitan sama kebiasaan manusia. Yang ketiga awil aklu, atau hukum akal, yaitu yang berkaitan sama berpikirnya manusia. Falihada inqasamal hukmu ila thalathati aqsam. Nah, dengan ini jadilah kita pahami bahwa hukum itu ada 3. Kenapa? Karena yang menetapkan ada 3. Kalau yang netepin 3, hukumnya juga pasti 3, yaitu hukum syar'i, hukum adat, dan hukum akli. Maka kita akan perjelas satu persatu.
Fasyar'iyyu. Adapun yang namanya hukum syar'i, apa itu yang berkaitan hukum syar'i itu hukum yang bagaimana? Oh, hukum syar'i itu hukum syar'i itu khitabullah, berisikan perintah-perintah Allah al-muta'alliqu bi af'al mukallafin, yang berkaitan sama perbuatannya orang-orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah akil dan baligh, laki-laki maupun perempuan, bitalabi awil ibahati awil wad'i lahuma, yaitu tuntutan untuk dikerjakan oleh mukallaf, orang yang telah kena taklif, orang yang telah dewasa, akil, baligh, salamatul hissi, kemudian bulughud dakwah. Mukallaf itu apa syaratnya? Syaratnya di mukallaf itu ya sudah baligh, terus apa? Kedatangan berita, bulughud dakwah, kemudian salamatul hissi, selamat panca inderanya, salah satu dari melihat dan mendengar selamat, maka dia termasuk mukallaf. Akil, baligh, salamatul hissi dan bulughud dakwah. Maka para mukallaf ini mendapatkan tuntutan untuk apa? Ada tuntutan yang harus mereka kerjakan, ada tuntutan yang boleh-boleh saja mereka kerjakan, ada tuntutan yang melarang mereka mengerjakan sesuatu. Ini enggak berkaitan sama sifatnya manusia, tapi berkaitan sama perbuatannya manusia. Perbuatan itu termasuk apa saja? Oh, banyak. Maka fadakhala fi qaulihi bitolab arba'atu. Maka kata ulama tadi ditafsiri bahwa yang namanya hukum syar'i itu adalah tuntutan untuk dikerjakan oleh orang mukallaf. Maka orang mukallaf dilihat dari bentuknya sebuah tuntutan itu ada 4 macam tuntutan. Yang pertama namanya tuntutan ijab wajib, wa huwa talabul fi'li talaban jaziman kal imani billah wa bi rasulihi wa qawaidil islam al khamsi wa nahwihima. Tuntutan untuk dikerjakan yang pertama namanya tuntutan wajib. Ini hakim mutusin harus dikerjakan, wajib. Yang bagaimana wajib itu? Yang wajib itu adalah tuntutan terhadap suatu perbuatan yang tegas. Artinya kalau sampai tidak dikerjakan maka berdosa. Apa itu berdosa? Mendapatkan hukuman. Sholat wajib diputuskan oleh hakim. Artinya apa? Kalau kamu nggak sholat kamu dihukum. Itu namanya tuntutan. Sesuatu yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Sampai-sampai ada yang kalau kita langgar maka jadinya akan mendapatkan dosa atau siksaan atau hukuman. Contohnya apa? Seperti mengimani adanya Allah. Ini hukum syariat mengatakan wajib. Tiap orang mukallaf berakal wajib iman adanya Allah. Kalau saya nggak iman, saya nggak yakin, saya nggak mengimani adanya Allah, maka akan mendapatkan hukuman. Wa bi rasulihi, atau iman kepada utusannya Allah. Enggak lah, saya mau imannya sama Allah saja, saya enggak mau iman sama Rasul, ya dihukum juga. Termasuk
tidak mengerjakan satu tuntutan yang wajib. Nanti kalau kita baca hukum syar'i, ada perkara-perkara yang wajib nih, wajib. Nanti wajib dalam syar'i juga dibedakan lagi, ada wajib secara wajib usul, ada wajib furu'. Artinya wajib yang pokok, wajib yang menjadi dasar pokok harus dikerjakan. Ada wajib yang bukan pokok, artinya kalau nggak dikerjakan tetap salah tapi nggak merubah status. Kalau wajib pokok merubah status. Contoh negara Indonesia, orang yang ada di Indonesia ini kalau harus berdasarkan Undang-Undang 45 dan Panca, itu pokok. Kok ada orang Indonesia, saya nggak mau pakai Undang-Undang 45, nggak mau pakai Pancasila, akan merubah status kewarganegaraan kamu, out kamu dari Indonesia. Kalau kamu masih mau dalam Indonesia, maka kamu harus berpegang kepada Undang-Undang dan Pancasila. Namanya nih tuntutan pokok. Kalau saya nggak mau gimana? Out. Beda lagi sama umpamanya bayar pajak. Orang Indonesia harus bayar pajak. Kalau saya nggak bayar gimana? Penjara. Beda kan? Kalau nggak bayar pajak, nggak merubah status kamu sebagai warga negara. Tapi kalau kamu kok merubah undang-undang atau tidak menerima undang akan merubah status kamu sebagai warga negara. Dalam agama Islam juga begitu. Orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ini namanya iman wajib pokok. Siapa yang iman ini akan dihitung sebagai orang Islam. Enggak iman ini maka out, tidak disebut sebagai orang Islam. Ada lagi namanya wajib cabang atau yang bukan pokok atau furu. Seperti apa? Sholat, puasa. Maka ini kalau saya nggak sholat bagaimana? Oh, nggak merubah status keislaman, tapi tetap dihukumi berdosa atau bersalah. Kamu akan dihukum, tapi statusnya tetap orang Islam. Jadi wajib juga itu ada dua nanti dalam agama, ada wajib usul, ada wajib furu'. Atau qawaidil Islamil khams, atau rukun Islam yang 5 kan? Ada iman kepada Allah, iman Rasul, mengerjakan sholat 5 waktu. Ini tiga-tiganya hukum keputusan hakim yang harus dikerjakan. Siapa yang nggak ngerjain salah satunya, maka dampaknya bisa dosa, dihukum, bisa juga dampaknya sampai dikeluarkan dari agama Islam. Dan juga wajib-wajib lainnya, masih banyak wajib lainnya. Artinya rukun Islam aja ada berapa? Ada 5. Ada rukun iman, ada pula perintah-perintah wajib yang lainnya yang tidak masuk dalam makna rukun, tapi tetap itu satu kewajiban. Kalau sampai kita tinggalkan akan dihukum seperti apa? Birrul walidain, taat kepada orang tua, seperti wajibnya membantu muslim yang lainnya, wajibnya kita menuntut ilmu, ini wajib. Jadi siapa yang meninggalkan maka hukumnya berdosa. Yang kedua, wanadbu, ada namanya keputusan syar'i, hukum
namanya hukum sunnah. Apa itu sunnah? Wa huwa talabul fi'li talaban ghaira jazim. Tuntutan syar'i yang tuntutannya itu enggak ditekankan, enggak kuat. Kalau wajib tadi talaban jaziman, tuntutannya keras, harus. Kalau ini tuntutan, kerjain dong, tapi tuntutannya enggak keras. Artinya kalau kamu kerjakan, saya kasih pahala. Kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa. Artinya enggak ada tuntutan hukuman ketika tidak mengerjakan, berarti tuntutannya enggak keras. Kalau wajib tuntutannya keras. Kenapa kok keras? Karena kalau sampai saya tinggalkan, saya akan dihukum. Tapi kalau sunnah, tuntutan juga, tapi tuntutannya enggak keras. Kalau saya tinggalkan, dosa. Atau kalau saya tinggalkan, tidak mendapatkan dosa, namanya sunnah. Contohnya apa? Kasolatil fajri, seperti sholat fajar. Dikatakan dalam sebuah hadis, sholat fajar itu keuntungannya sama dengan memiliki bumi dan seluruh isinya. Ini keuntungannya orang sholat fajar. Sholat fajar waktunya kapan? Waktu matahari nyingsing, jam 7 gitu. Itu kesiangan, bukan fajar kalau itu. Sholat fajar itu sholat qobliyah subuh. Itu namanya sholat fajar. Jadi sebelum subuh kamu sudah bangun, atau bangunnya setelah subuh nggak apa-apa, tapi mengerjakan pula sholat sebelum sholat subuh, namanya sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Maka keutamaannya sholat pada waktu itu sangat istimewa. Dikatakan apa? Sama dengan memiliki dunia dan segala isinya. Jadi kalau ada orang sekarang ini, kalau saya sholat sunnah fajar, saya dapat apa? Oh, kamu diperintah sholat sunnah fajar. Kalau kamu ngerjain, kamu dapat pahala. Kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa. Artinya enggak apa-apa itu enggak dihukum gitu. Tapi kalau saya enggak ngerjain sholat fajar, saya rugi, kehilangan dunia dan itu loh maksudnya. Lah gara-gara ngomongnya sebelah doang, separuh doang, sunnah dikerjakan berpahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu jadi orang, oh enggak apa-apa inilah. Enggak apa-apanya kok diduluin, enggak apa-apanya itu bicara kebalikan dari wajib tadi. Kalau wajib akan dihukum, kalau sunnah enggak akan dihukum, tapi diberikan dampaknya apa? Rugi. Nah, bayangkan kamu kehilangan mobil aja ributnya luar biasa, lapor polisi berbulan-bulan diurus. Kehilangan satu mobil. Satu mobil itu kan upilnya dunia maksudnya loh. Ini kamu kehilangan dunia, tenang-tenang aja, nggak pernah lapor polisi, nggak pernah dianggap nggak masalah apa-apa. Tenang, nggak apa-apa. Gara-gara cuman pakai hukum apa? Nggak apa-apa. Ini berapa? Jadi orang yang ninggalin sunnah itu rugi. Bayangkan kamu dapat jatah tiap pagi dari Allah, dunia dan seluruh untuk kamu. Kamu nggak pernah ambil. Oh, ini goblok-gobloknya orang kita ini ya. Kamu kalau pas lagi bonus di Matahari nggak beli, goblok kan. Kalau nggak bonus minta bonus, wih baju mahal amat, diskon dong. Pas diskon kamu malah, kamu ini waktu nggak ada diskon minta diskon, pas dikasih diskon nggak belanja, ini maunya bagaimana? Jadi rugi. Kalau sampai ada orang yang nggak ngerjain qobliyah subuh itu rugi. Kenapa? Karena pahalanya, fadilahnya begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga contoh sunnah-sunnah yang lainnya apa ya, qobliyah, zuhur, ba'diyah, zuhur, sholat rawatib lah yang ngikutin. Terus sunnah-sunnah duha, tahajud. Kalau mau diukur pertama yang paling utama kalau saya kerjakan apa di antara sunnah milih semua yang paling bagus mana? Witir. Kalau mau milih, saya mau milih cuma bisa sehari satu sholat sunnah, suruh milihnya witir. Witir itu satu sholat yang tidak pernah sekalipun ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerjakan witir walaupun 1 rakaat. Memang witir itu 1 rakaat. Kata ulama kok ada witir kok apa namanya genep, itu bukan witir namanya. Nah, kalau kita sering kali kan kalau witir 2 dulu baru 1. Kata ulama apa? Nah, yang 2 namanya apa? Witir. Ini sholat teraneh katanya. Sholli sunnatal witri rakaataini. Oh sudah mau sholat witir kok rakaataini, gimana sih kamu ini, kok sholat teraneh di dunia nih. Witir itu artinya ganjil. Saya niat sholat ganjil 2 rakaat. Coba ini pikir coba ini. Saya niat sholat ganjil 2 rakaat. Sejak kapan angka 2 jadi ganjil? Sejak kapan? Maksudnya saya sholat sunnah witir 3 rakaat, 5 rakaat. Nabi pernah sampai 9 rakaat 1 salam. Nah, itu witir asli namanya, gitu loh. Jangan kamu tiru, aneh, orang bingung lihat sholat kamu. Nah, maka ulama terus jadinya didesain sama ulama. Oh, yang 2 itu bagian dari witir. Maka niatnya sholli sunnatan minal witri rakaataini. Artinya apa? Allah dikasih tahu, ya Allah, ini bukan witir ya Allah. Ini permulaannya witir ya Allah. Ini Allah dikasih tahu maksudnya. Kalau enggak gimana? Malaikat bingung, ini sholat apa sih? Witir kok 2. Nah, itu keputusan ulama begitu. Jadi kita ikut saja. 2 rakaat terus tambah 1. Kalau saya langsung 1 gimana? Ya, memang witir 1 rakaat. Kalaupun kamu mau tambah apa namanya yang lain itu bagian dari kesunahan di dalam witir. Kalau witir utamanya itu 1, lah ada kesunahan sebelum sholat witir. Jadi ada sunnahnya tahajud sendiri, sunnah duha sendiri, ada sunnah witir juga gitu loh. Yang namanya witir, yang namanya sunnah nggak tergantung kepada tahajud atau kepada sholat fardu saja, bisa juga sunnah mengikuti sunnah yang lainnya. Terus kalau sudah bisa witir, tambah lagi sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Semua sholat rawatib itu punya qobliyah dan punya ba'diyah kecuali ba'diyah asar sama ba'diyah subuh. Kalau qobliyah semuanya punya. Qobliyah subuh, qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah zuhur, qobliyah ada semua. Yang nggak ada itu ba'diyah asar sama ba'diyah subuh. Kalau saya sholat ba'diyah, saya sholat qobliyah subuh tapi habis subuh boleh nggak? Nah, ini yang orang banyak nggak tahu. Qobliyah itu waktu ngerjain qobliyah itu bukan sampai sholat, tapi sampai selesainya waktu sholat gitu loh. Kamu datang ke masjid, imam sudah takbir sholat maghrib, kamu nggak kebagian qobliyah maghrib dulu. Habis maghrib baru qobliyah maghrib boleh.
Habis itu ba'diyah maghrib boleh. Karena waktu ngerjain qobliyah itu bukan sebelum sholat, bukan, sampai habisnya waktu sholat. Jadi orang banyak nggak ngerti kalau ada orang kok sholat qobliyah habis sholat, oh, itu bukan qobliyah ba'diyah namanya. Ya sudah, atur aja lah. Ngomong sama orang nggak ngerti itu susah namanya. Nah, ulama kalau saya qobliyah subuh habis subuh gimana? Ya boleh, cuman khilaf ulama. Terus gimana bagusnya? Bagusnya nanti waktu duha. Kamu subuh nggak sempat qobliyah, nanti habisnya waktu subuh, datangnya isyraq boleh sholat sunnah. Nah, qadha qobliyah subuh. Nah, jadinya diqadha. Kenapa? Sayang, nanti ada jatah sedunia nggak dikerjain, ya Allah. Kalau nggak ada masalah, yang tadi saya nggak sempat qobliyah subuh, maka saya kerjakan. Kalau mau ba'diyah subuh nggak apa-apa, yang penting kamu siap diprotes. Bayang apa lagi kamu habis subuh sunnah, madhab mana lagi nih? Habis subuh sholat sunnah apa? Sunnah yang saya tadi nggak ngerjain qobliyah subuh. Habis bisa kok rawatib kerjain semua, nambah lagi sholat duha. Ini urutannya kalau kamu pengen ngerjain begitu. Duha kok bisa lagi, terus tambah tahajud, tambah ini sampai nanti bisa ngerjain semua. Makanya ada ijazah dari ulama itu kalau bisa sehari itu kita sholat 50 kali dicampur dengan sunnah. Kalau wajib yang kita kerjakan sudah 17, tinggal ditambah saja biar sampai 50. Cari waktu yang kamu inginkan. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, tambah lagi witir, tambah lagi duha, kelewat 50 lebih sudah itu. Ini pahalanya istimewa. Sunnah-sunnah yang lainnya juga masih banyak, tapi bentuknya itu semua kesunahan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Bukan dapat siksa, tapi dapat kerugian. Wa tahrim ada lagi namanya haram atau hukum haram. Wa huwa talabul kaffi anil fi'li talaban jaziman. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang keras. Harus ditinggalkan, tuntutannya keras, namanya haram. Apa yang harus ditinggalkan? Diantaranya kasyirki billah, seperti syirik kepada Allah, wa zina, dan seperti zina, wa nahwihima, dan contoh lain selain keduanya. Maka syirik kepada Allah diantara perbuatan yang haram. Sampai saking kuatnya larangan ini, sampai orang yang syirik kepada Allah bukan hanya saja mendapat keharaman, tapi sampai kehilangan status, keluar kamu dari agama Islam. Kalau orang zina doang bagaimana? Oh, masih berstatus orang Islam, tapi nggak boleh disebut. Seringkali yang jelek begini, orang Islam zina, nggak boleh ngomong orang Islam, nggak boleh. Ahli zina ngomong begitu, jangan ngomong Islamnya, nggak boleh dibawa-bawa. Islam itu identik dengan yang baik, walaupun statusnya orang Islam, tapi nggak boleh disebut Islamnya ketika dia jelek. Sekarang aneh, kalau sudah kena hukum pakainya peci, pakai kokok begitu. Sidangnya begitu. Padahal ini menghilang, merusak citranya agama Islam, nggak layak begitu. Nah itu nanti insaf kalau sudah keluar dari konjara, nah itu baru. Jadi kalau disebutkan zina, maka jangan disebut sebagai orang Islam, walaupun Islamnya nggak rusak, artinya nggak hilang statusnya, tapi jangan disebutkan. Yang lain apalagi banyak.
yang telah kita ketahui dari hukum-hukum syar'i, judi, apalagi minum arak, riba. Semua ulama sepakat kalau riba itu haram, sepakat. Riba haram. Nah, kalau bank haram enggak? Hah? Kalau bank haram apa enggak? Di riba dulu dengan riba sekarang beda penggambaran. Zaman Nabi riba itu orang miskin nggak punya duit disuruh pinjem duit, sudah pinjem duit dicekek lagi pakai kelebihan. Itu dulu begitu jalannya. Orang yang difakir-fakir, orang yang nggak punya duit, nih saya utangin nih, saya utangin, nanti bayarnya sekian, nggak bisa dirampas ininya, dirampas. Jadi orang-orang yang fakir itu tambah fakir. Nah sekarang beda, yang utang orang-orang kaya. Mana ada orang fakir ngutang bank, boleh kira-kira? Makanya nggak lulus. Jadi sudah gambarnya lain. Jadi kalau orang-orang kaya nggak diberlakukan riba gimana? Ya senengan dia bikin riba begitu. Nah, itu riba sekarang begitu maksudnya. Kalau nggak dikasih riba, orang-orang kaya ini yang Cina yang pada merajalela, duit dipakai seenaknya, kita nggak bisa minjem, dia minjem seenaknya, terus nggak dikasih denda, wah ini bisa celaka, wah semua tambah seenaknya. Ini ulama kontemporer, ulama akhir zaman itu bikin diskusi kajian ilmu masalah ini gimana nih gitu loh. Hukumnya gimana terus kalau riba yang dijatuhkan ribanya itu memang orang-orang kaya, yang memang dia itu duitnya banyak, yang dia minjem duit punya kelebihan harta. Ini jadi pembahasan sekarang. Makanya kalau ada kiai ngotot, wah haram riba, begitu kasih gambaran yang pinjem orang kaya kiai, ya nggak apa-apa kasih aja. Kok jadi beda ini? Jadi hukum itu berjalan sesuai dengan alasannya. Hukum itu berjalan sesuai taduru ma'a illatihi, ada elat yang harus ditetapkan. Jadi kalau kita ambil pendapatnya ulama yang bersih, yang nggak usah ikut-ikut itu. Kalau kita mau main bank bagaimana? Ya kalau kamu mau nyimpan uang di bank boleh, asal tujuannya tidak tujuan untuk selain bertransaksi. Tujuannya hanya untuk memudahkan transaksi. Artinya perpindahan uang dari sini ke kota lain, ke kota sana. Untuk lebih mudah kita pakai bantuan bank, tidak lebih dari itu. Atau kedua untuk keamanan, nggak saya simpan di rumah kayaknya kurang aman, disimpan di bank lebih. Itu saja alasannya. Jadi yang haram itu tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan yang kuat. Adapun makruh wa karaha wal karahatu hiya talabu kaffi anil fi'li talaban ghairu jazimin ka qiraatil Qur'an mathalan fi ruku'i was sujudi. Kemakruhan yang ketiga setelah haram, yang ketiga yang keempatnya adalah hukum makruh, yaitu tuntutan untuk meninggalkan. Kamu dicegah melakukan itu, tapi pencegahannya atau tuntutannya tidak tegas atau enggak keras. Kalaupun masih kamu langgar, kamu enggak dihukum gitu loh. Kalau tadi yang pertama haram, kalau sampai kamu tidak bisa mencegahnya, masih melakukannya, maka hukumnya akan dihukum. Contohnya qiraatil Qur'an masalan fi ruku'i was sujud. Seperti membaca Al-Qur'an umpamanya saat ruku' dan saat sujud. Saat sujud itu enggak boleh baca ayat Quran, waktu ruku' ya enggak boleh baca
ayat Quran. Kalau tasbih boleh. Artinya kalau ayat Quran dijadikan zikir boleh, tapi bukan meniatkan baca ayat Quran gitu loh. Kan tasbih yang kita baca kan juga berasal dari Al-Quran, tapi sudah kita maknai menjadi zikir. Kalau kita niatkan baca zikir, hukumnya sunnah. Diniatkan baca Quran, hukumnya makruh. Kalau waktu berdiri boleh baca Quran. Kalau waktu rukuk makruh. Waktu sujud makruh. Jangan sampai kita mengerjakan waktu itu. Yang namanya sholat itu isinya pujian kepada Allah, isinya zikir, isinya doa, dan isinya ayat Quran. Kan sholat isinya 3 itu, baca ayat Quran, terus baca zikir, terus doa. Jadi kamu itu dalam sholat harus mengisi sholat kamu dengan 3 ini: zikir, doa, baca Quran. Baca Quran hanya dibolehkan waktu berdiri. Nah, selainnya itu maka rukuk, sujud isinya zikir dan doa. Waktu sujud, panjangkan sujud kamu, diisi apa, Bib? Doa. Rukuk, panjangan rukuk kamu, isinya apa, Bib? Doa. Pakai bahasanya apa, Bib? Kalau pakai bahasa Indonesia cukup dalam hati. Nanti bisa rame, udah pakai bahasa Indonesia dikeluarin lagi. Tapi kalau pakai bahasa Arab boleh dikeluarkan. Seperti kamu doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat. Jadi dikeluarkan kan doanya, tapi harus pakai bahasa Arab. Ketika sujud pakai bahasa Arab, rukuk bahasa Arab. Karena kadang kita ini ketika sholat sering kali diem. Padahal nggak boleh sholat itu diisi dengan diem, harus 3 ini salah satunya: zikir, doa, atau ayat. Seperti kamu sholat zuhur. Zuhur itu kan apa namanya? Sir. Imamnya baca Fatihah, kamu sudah selesai, diem, nunggu imamnya rukuk. Ya, itu nggak boleh diem. Orang sholat itu nggak boleh diem. Terus baca apa, Beb? Baca ayat. Mumpung masih berdiri. Kalau saya udah baca kulhu belum selesai, baca lagi. Kalau pengen lama, bacanya alif lam mim sekalian, Yasin kalian. Jadi sambil nunggu imam panjang banget sampai imam nanti rukuk, hingga sholat kamu itu nggak diem gitu loh. Beda kalau sholat jahar. Setelah Fatihah kamu dengerin imam baca ayat, nggak diem namanya, dengar sambil tadabbur, diingat-ingat maknanya, diingat-ingat. Jadi kalau ada diemnya maka jangan kamu pakai untuk diem. Atau waktu tahiyat, kamu mau tahiyatnya cepet, karena udah hafal kan cepet tahiyat seringkali kan, imamnya belum selesai tahiyat, terus gimana? Isi pakai yang lain, doa yang panjang nggak apa-apa, diulang-ulang doanya. Yang penting jangan diisi pakai diem. Nah, seringkali orang sholat itu diem aja, imam lama banget sih ini, karena dianya diem nggak ngapa-ngapain. Ya sumpah, orang diem suruh nunggu. Tapi kalau kamu punya aktivitas, rasanya imam lebih cepet amat, belum selesai doa saya udah salam dia. Jadi diisi pakai aktivitas, jangan sampai dikosongkan. Maka rukuk, sujud ini hukumnya kalau baca ayat Quran makruh. Sama kayak saya sering lihat orang kalau habis sholat, habis salam terus sujud lagi, ada nggak? Hukumnya apa?
Habis salam, assalamualaikum, terus wirid kelar, sujud lagi. Sujud baru pergi. Pingin sempurna maksudnya. Nyembahnya Allah pingin sempurna. Sujud yang tadi dalam sholat masih kurang katanya, gua tambahin bonus ya Allah nih. Udah. Itu enggak dianjurkan, enggak. Sujud itu dianjurkan dalam sholat, enggak di luar sholat. Kalau di luar sholat bukan sujud, namanya nungging. Lah iya, kak sujud itu perbuatan di dalam sholat. Jadi, sujud syukur ya harus pakai niat dong, dia berdiri dulu. Niat sholi sunatan sujud syukurillahi ta'ala, langsung sujud, Allahu Akbar sujud. Enggak begitu menang sujud, itu nungging namanya, bukan sujud. Bukan, enggak ada niatnya, enggak ada apa, bukan sujud. Sujud itu perbuatan orang sholat gitu aja lah. Kalau enggak sholat, enggak dinamain sujud. Dan enggak dianjurkan meletakkan kepala di bawah selain untuk sujud, itu enggak dianjurkan. Jadi jangan sujud selain untuk sholat, jangan. Seringkali kita lihat ini ada orang atau sujud aja, doa. Lebih baik kamu sholat sunnah, nanti waktu sujud akhirnya kamu lamain setengah jam, nggak masalah, malah lebih khusyuk, lebih berpahala di situ daripada salam dulu baru sujud lagi. Kan kalau dalam sholat sujud kan terikat macam-macam, tapi kalau di luar sholat bisa sambil garuk-garuk, bisa ya nggak usah sujud, lu pulang aja langsung. Ngapain begitu? Jadi kita pesankan jangan sampai membiasakan sesuatu yang tidak ada anjurannya. Jadi ada berapa tuntunannya? 4. Wajib, sunnah, haram, makruh. Ini semua tuntutan, baik tuntutan keras ataupun tuntutan ringan, baik tuntutan mengerjakan maupun tuntutan meninggalkan. Jadi tuntutan itu ada 4. Tuntutan mengerjakan 2, tuntutan meninggalkan ada 2. Nah yang enggak tuntutan namanya apa? Namanya ibahah, namanya mubah. Wa amal ibaha faya at-takhyiru bainal fi'li wa tarki kan nikahi wal bai'i wa nahwihima. Maka yang namanya mubah itu adalah memberi pilihan antara boleh saja melakukan atau boleh saja seperti apa? Jual, beli, nikah, makan. Makan itu mubah hukumnya, sama kayak nikah. Nikah kan wajib. Kalau nikah wajib, tanggal berapa, jam berapa. Semua yang wajib itu ada waktunya. Sholat wajib jam berapa? Zuhur, asar, maghrib. Kawin wajib tanggal berapa, umur berapa. Oh wajibnya kawin pagi, berarti kalau siang haram, nggak boleh orang kawin. Jadi kawin itu mubah. Kamu mau kawin boleh, nggak kawin juga boleh. Tapi kalau kamu kok mau kawin, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau saya nggak kawin gimana? Ya nggak apa-apa, itu bukan wajiban, maka kan bukan tuntutan dan juga bukan larangan gitu. Mau kawin ya boleh, nggak kawin juga boleh. Tapi kalau saya kawin gimana? Kalau milih kawin berarti milih mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti tujuannya mengikuti apa yang dikerjakan oleh para nabi, syiarnya para aulia, syiarnya para anbiya. Kalau orang kok masih mau kawin berarti dunia akan terus berjalan. Kalau orang sudah LGBT
dunia bakalan hancur. Punah dong, gimana orang nggak ada. Beranak laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Anaknya dari mana? Ini nggak keluar anak, makanya harus dihancurkan itu, begitu harus dihancur. Kenapa? Itu membuat dunia akan bisa punah ketika sampai itu dilegalkan, apalagi. Makanya pengumuman terakhir kan Starbucks mendukung 100% LGBT. Kopi apa? Starbucks. Pemegang saham Starbucks yang nggak mendukung LGBT keluar dari Starbucks. Wah, udah gila itu. Ente yang minum kopinya, jadi ente yang biayai LGBT. Seneng ente. Biaya LGBT dari orang Islam. Hati-hati. Kalau milih minum kopi, milih di warung depan sini aja nih, yang nggak ada mereknya apa, Starbucks. Terus ada lagi wa amal wad'u, ini ada lagi wadhu' namanya. Lahuma, bagi keduanya. Li talabi wal ibahah, untuk pekerjaan tuntutan ataupun ibahah. Jadi ada peletakan. Ini wajib ini kapan, di mana? Ini namanya wadhu'. Wajib sholat kapan? Wajib sholat di mana? Wajib puasa kapan? Ini kapan ini tandanya sebuah peletakan, karena nggak bisa dikerjakan perintah kalau nggak ada peletakannya. Tolong ambilin genteng. Gentengnya siapa? Tanya dulu, jangan genteng orang diambil-ambil. Oh, genteng saya di material, tolong. Ini ada peletakannya namanya. Tolong beliin gula. Gula apa ini? Di mana belinya? Ini ada peletakannya. Namanya wadhu'. Nah, perintah itu ada perintah yang rupanya tuntutan dan ada perintah yang namanya peletakan atau penempatan. Wa amal wad'u lahuma ayat talabi wal ibahati fa ibaratun anin nasbi syar'i sababan aw syarton aw mani'an lima dzukira minal ahkamil khamsati dakhilati fi kalamina tahta talabi wal ibahah. Adapun yang namanya wadhu' adalah ungkapan dari penetapan syarat atau aturan pada sebab, syarat dan mane' bagi kelima macam hukum di dalam syariat yang telah masuk dalam ucapanku, yang tercakup dalam tuntutan dan ibahah. Jadi tuntutannya 4, ibahah ada 1, berarti 5. Jadi hukum syar'i ada 5, ditambah lagi wadhu'. Wadhu' itu ada berapa? Apa tadi? Sebab, syarat, sah, batal, mane'. Aslinya ada 5, tapi seringkali ulama ngambil 3. Apa? Syarat, sabab, mane'. Apa syaratnya untuk ngerjain? Apa sebabnya saya ngerjain ini? Dan apa penghalangnya? Contoh, perintah sholat duhur. Apa sebabnya? Oh, sebabnya saya sholat duhur bergesernya matahari. Kalau matahari nggak geser, nggak ada sebab sholat duhur. Matahari geser, zawal sedikit, wajib. Kok geser lagi sampai sore, wajib lagi. Kok masuk lagi maghrib, keluar ufuk merah, wajib lagi. Kok sampai malam gelap, wajib lagi. Sampai matahari kok muncul fajar, wajib lagi. Kalau ini matahari hilang, bisa nggak ngerjain perintah?
nggak bisa, nggak ada wadoknya namanya. Sebab untuk ngerjainnya nggak ada. Saya mau sholat subuh, lah apa sebabnya subuh? Tandanya nggak ada. Mau zuhur nggak ada tandanya, mau asar nggak ada tandanya. Jadi sebab itu adalah yang mendatangkan atau yang membawa kamu bisa masuk sebuah perintah, namanya sebab datangnya perintah. Atau puasa, sebabnya puasa Ramadan apa? Ya masuk Ramadan. Kalau nggak masuk Ramadan, ya nggak puasa Ramadan. Sebabnya kamu kok suruh motong kambing apa? Oh sebabnya masuk bulan haji, namanya ada sebab. Nah kalau syarat itu aturan yang harus dipenuhi ketika mau masuk dalam pekerjaan. Udah zuhur udah masuk, terus mau sholat main takbir aja, nggak boleh takbir lagi, gimana? Syaratnya wudhu dulu kamu, bersih dulu, nutup aurat, terus ngadep kiblat, baru kerjakan takbir, Fatihah sampai selesainya salam. Namanya apa itu? Syarat. Ada pula namanya manek. Apa itu manek? Yang menghalangi. Sebabnya ada, syarat mau kita penuhi, tapi ada manek, maka dua ini terhalang, nggak bisa dikerjakan. Makanya zuhur masuk, saya sudah wudhu, saya mau takbir, haid perempuan, maka selesai sudah, nggak boleh ngerjain walaupun waktunya sudah ada, terus syaratnya sudah ada, tapi karena ada manek, ada penghalang, maka nggak boleh. Sama kayak jual beli. Jual beli itu hukumnya boleh. Kapan jual beli itu dilarang? Kapan? Ketika sholat Jumat, ketika khotib sudah naik ke mimbar, maka haram jual beli. Kok kamu maksain jual beli? Haram. Walaupun beli biting, walaupun beli korek. Nah yang boleh siapa? Yang boleh jual beli perempuan. Di waktu Jumatan, maka yang sering digantikan sama perempuan. Yang beli perempuan, yang jual perempuan, maka itu enggak jatuh, jadinya haram. Kalau laki-laki haram, kenapa? Karena wajibnya dia waktu itu ngerjain Jumatan, enggak boleh yang lainnya, enggak boleh. Namanya apa tadi? Manek atau penghalang. Jadi Allah menjadikan sebuah aturan yang namanya kalau kamu kok mau ngerjain perintah-perintah, kalau ada penghalang ini, maka nggak bisa diteruskan untuk dikerjakan. Jumatan diperintahkan, diperintah Jumatan. Kalau ada wabah yang berbahaya masih diperintah apa manek? Manek. Hilang perintah Jumatannya, atau kamu nggak boleh Jumatan gitu. Kenapa? Karena keadaan kamu berbahaya kalau ke sana. Jadi nggak terus, pokoknya wajib Jumatan, perintah Allah, nggak boleh dibubarin. Yang ngomong siapa? Kalau ada besok pengumuman hari ini tidak boleh Jumatan, kita harus ikut. Kenapa? Berarti keadaan bahaya. Kalau sampai saya Jumatan akan bahayain diri saya, nggak harus, oh ini perintah Allah dulu kan. Perintah Allah juga ada ininya, ada sabab, ada syarat, ada sah, batal, ada manek. Jangan perintah pokoknya kerjain. Nah, ini orang nggak tahu aturan, nggak tahu hakim syar'i, nggak tahu aturan syar'i gitu loh. Jadi kalau di Malaysia sekarang sudah nggak boleh Jumatan, ya pantas. Kenapa? Memang keadaannya genting, di sana bahaya. Penularan sudah begitu cepat,
sudah begitu ke semua orang, hingga berbahaya kalau kita ikut kumpul di waktu Jumatan. Jangan terus tetap Jumatan tapi nggak usah salaman. Kalau nggak ada halangan yang membahayakan, nggak ada masalah. Kalau kumpulnya sudah bahaya, ya nggak usah kumpul, begitu loh. Kumpul itu perintah agama, jangan terus dipaksain. Pokoknya wajib haji, paksa wajib. Nggak usah haji, nggak ada masalah. Kenapa? Hifdzun nafsi itu lebih dulu diperintahkan. Menjaga diri itu lebih dulu diperintahkan dari perintah yang lain, gitu loh. Saya diperintah wudhu. Kalau saya wudhu pakai air tambah sakit, nggak usah wudhu, gitu loh. Hifdzun nafsi namanya itu. Diperintah kamu jaga diri kamu. Kenapa? Kalau sampai diri kamu nggak kamu jaga, kamu mati, yang mau sholat siapa? Ini aturan ditegakkan, orangnya nggak ada. Ngapain ini aturan ditegakkan, orangnya nggak ada? Orangnya dulu biar ada dulu, baru ngurusin aturan. Ini orangnya nggak ada, aturan pajak aturan. Mana orangnya nggak ada, Pak? Lah ngapain dipajang aturannya? Orangnya aja nggak ada. Begitu loh. Jadi kita harus tahu nih mana ini meletakkannya kemana, begitu loh. Ketika ada sesuatu yang berbahaya, ada sesuatu yang memang mencegah, maka ya kita nggak diperintahkan ngerjain itu. Namanya ada mane, ada penghalang. Ya wajib kabur dong. Kamu lagi sholat kebakaran, dia wajib kabur, gimana sih? Enggak, ini perintah Allah, pokoknya gepeng. Nah, kan berat. Nah, sangit loh. Kecuali kamu nggak tahu kalau lagi gempa, kayak Habib Ali Zainal Abidin, cucunya Rasul, sholat, orang sepasar geger, tiang masjid ambruk, dia sholat aja. Ada apa? Ada apa? Itu tiang, saya kok nggak denger kan berat. Ini orang-orang hebat, orang-orang begini ini kalau sholat bisa dibunuh. Kalau nggak sholat, nggak bisa dibunuh. Kenapa? Konsentrasi. Kalau sholat khusyuk dia sama Allah, sampai nggak inget yang lain, dibunuh bisa gampang. Kalau kamu nggak bisa, dalam sholat nggak bisa, di luar sholat apalagi. Itu hebatan kamu mestinya. Kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini kalau sholat bisa dibunuh. Kalau nggak sholat nggak bisa. Coba kamu nyenggol dia, langsung. Tapi hebat kamu. Ini mereka sudah hebat, kamu lebih hebat lagi. Dalam sholat nggak bisa dibunuh, di luar sholat apalagi. Ya, ini namanya hukum syar'i atau hukum yang ditetapkan oleh hakim syar'i. Terus kita akan lanjut insyaallah yang akan datang bicara hukum-hukum wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina taubah أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.